masyarakat gitu. Terus anak juga perlu punya hak untuk berpendapat, berkreasi, mengembangkan kemampuannya. Nah kurang lebih itu haknya seputaran itu, poin-poin yang hak banyak banget pasal-pasalnya yang intinya sebenarnya payung besarnya itu. Nah kita sebetulnya sebagai orang tua kan anak dari kita, dari orang tua tentu saja menyediakan sih kehidupan dan pendidikan yang lain, tapi sebagai lingkungan ini perlindungannya juga perlu dilakukan gitu. Nah bayangkan anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya, mungkin orang dewasa ya, karena yang mengalami masalah nih umat-umat dengan disabilitas tuh nggak cuma yang anak-anak aja ternyata, tapi yang dewasa juga ternyata banyak banget tuh yang masih jadi korban kekerasan gitu, bahkan terisolasi dari lingkungan. Nah kalau misalnya itu terjadi kayak misalnya ya umat yang berkebutuhan khusus ini tidak mendapatkan perlakuan yang baik, artinya kan kita menghalangi hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dan kenyamanan untuk hidup. Kebutuhan fisiologis ya, jadi kelingking yang paling dasar, kemudian jempol ini adalah yang aktualisasi diri, itu urut ya. Jadi ini yang fisiologis, terus yang kedua itu security, kebutuhan keselamatan, yang ketiga hubungan sosial, kebutuhan sosial, yang keempat harga diri, dan yang kelima aktualisasi diri. Saya percaya dan yakin bahwa katakan sakramen inisiasi apa saja juga Bapak Ibu udah tahu ya. Dari 7 sakramen ya. Boleh ngetes sedikit nggak? Bu, apa saja ya sakramen inisiasi itu? Dari 7 sakramen yang disebutkan itu, apa sakramen inisiasi itu yang mana maksudnya? Komuni, Ekaristi kali maksudnya ya. Ekaristi, baptis, krisma, ya. 3 sakramen itu yang disebutkan dengan apa yang dimasukkan dengan sakramen inisiasi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Thank you ya Mas. Yang kuperintahkan kepadamu. Nah terakhirnya ini yang keren, Pak. Ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Pak Bu, Yesus bilang dia menyertai kita sampai akhir zaman. Ya, tanda pengesahan yang diterimakan kepada seseorang, yang diberikan kepada seseorang sebagai tanda bahwa orang ini secara utuh dan penuh. Nah, itu sudah wah, tepuk tangan untuk lagi. Nah, kenapa 3 sakramen itu saja? Gitu pertanyaannya. Bapak Ibu ada yang tergelitik nggak? Kenapa hanya 3 sakramen itu saja untuk utuh menjadi Katolik? Yang pertama sakramen baptis. Sakramen baptis itu kan kita itu berbang tadi ya. Dari gambarannya kita diubah menjadi manusia baru melalui sakramen baptis. Manusia baru yang gimana? Manusia baru di dalam Kristus. Seorang yang dibaptis itu akan menjadi secara otomatis menjadi anak Allah. Lalu kedua, sakramen krisma. Krisma ini Bapak Ibu peneguhan atas baptis itu sendiri. Atau Bapak Ibu ingat nggak? Sakramen krisma nama lainnya apa? Dulu sering disebut penguatan atas apa? Apa yang dikuatkan Bapak Ibu? Imam baptisan. Imannya, ya kan? Penguatan apa yang dikuatkan? Imannya. Iman yang apa? Ya maaf. Iman akan apa? Iman akan dari baptisan tadi. Tadi baru dikatakan sakramen baptis itu sebagai pintu gerbang. Ya. Jadi untuk bisa menerima sakramen-sakramen yang lain, dia harus dibaptis dulu. Nah, kalau seandainya sudah dibaptis, sudah menerima sakramen Ekaristi, Krisma, maka setiap hari Minggu prodiakon melayani. Di Keuskupan Agung Jakarta punya kebijakan sakramen inisiasi bisa diterimakan kepada imam-imam yang melayani di Keuskupan Agung Jakarta. Itu ada fakulti, ada wewenang yang diberikan oleh Uskup Keuskupan Agung Jakarta kepada semua imam yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Maka sejak itu juga setiap kali kalau ada baptisan dewasa, saya juga bersedia untuk memberikan 3 sakramen itu sekaligus, sakramen inisiasi.
Sekali lagi Bapak Ibu, Leo Agung ini bersyukur sekali karena subseksi UBK ini itu banyak. Tapi sebenarnya kita punya tim di Leo Agung itu lengkap. Bahwa yang mendampingi yang minta maaf yang buta tuli itu siapa, yang membantunya cacat mental itu siapa, gitu, itu sudah ada semua. Jadi mereka punya trik-trik khusus, cara-cara khusus. Nah itu yang perlu juga Bapak Ibu ketahui, bahwa kalau sudah usia ya sudah apa baptis, tapi tetap saja kerjasama dengan orang tua. Makanya orang tua juga diminta untuk selalu menyiapkan waktu untuk anak-anak, mengantar mereka ke sini, ya, mendampingi mereka, itu tetap harus ada kerjasama dengan orang tua. Ya Pak Mia ya. Gak usah takut dan gak usah ragu. Memang di antara kami berempat kami adalah terapis, jadi ya ada ilmunya ya. Untuk menangani anak-anak ini, dan kami akan sebarkan ke Bapak Ibu bagaimana menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus. Mereka hanya satu kuncinya, beri kasih sayang, itu aja, tidak lebih dan tidak kurang. Percaya sama mereka bahwa mereka itu bisa dan yakin. Kita sebagai orang tua hanya bisa mendukung dan percaya bahwa anak-anak ini mampu untuk diterima di masyarakat. Pengalaman dari saya dan suami, ini kami benar-benar sebagai praktisi nih Pak. Jadi yang mengalami sendiri itu bagaimana campur tangan dari kakak-kakak tim UBK ini untuk menghandle anak kita, dan perkembangan mereka juga mudah-mudahan ya kalau tentang hasil itu hak prerogatif Tuhan. Tapi kita sebagai orang tua kerjanya dalam berusaha yang terbaik yang kita bisa lakukan. Mungkin itu saja Bapak Ibu, nggak kalau kepanjangan nanti makan siangnya mundur lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Bersuka cita karena adanya Bu Maria dan Pak Lorin bersama dengan anak-anak, adanya Mama Christian, Bapak Christian, juga adanya Pak Doni tadi. Jadi betul bahwa Tuhan dengan kasih-Nya menciptakan kita bukanlah produk yang gagal, ya. Jadi produksi Tuhan itu nggak pernah gagal. Dan anak-anak UBK itu memang berbeda dengan yang lain, tetapi mempunyai hak yang sama untuk menerima sakramen inisiasi, tentu dengan penanganan yang khusus. Dan buat orang tua yang mempunyai anak-anak yang berkarunia khusus ini, memang diperlukan untuk penerimaan yang tulus dan dalam, sehingga bisa bersosialisasi dengan sesama, juga akhirnya bisa memberikan sebuah validasi untuk janji perkawinan pada saat pertama kali menentukan atau mengambil keputusan untuk berumah tangga. Ibu Maria, ini pemberian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita sekalian, makanan dan minuman yang akan kita nikmati, perjalanan pulang kita ke rumah masing-masing senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau menurut saya ini kegiatan yang sangat-sangat baik sekali ya, dan sepertinya paroki-paroki lain juga perlu mengikuti ya, mencontoh, karena memang saya tahu dan saya dengar dari banyak orang bahwa banyak umat berkebutuhan khusus yang masih ragu-ragu untuk pergi ke gereja gitu ya, dan ternyata juga belum banyak paroki yang bisa sangat inklusif memberikan pelayanan pada mereka yang berkebutuhan khusus. Jadi kegiatan seperti ini sangat-sangat baik sekali. Sebaiknya malah saya ingin kalau bisa semua paroki melakukan